warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliriana Sari dari PGMI Limado. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari mind mapping, picture mapping, dan konsep mapping. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian dari mind mapping. Mind mapping adalah teknik grafis yang kuat yang memberikan kunci universal untuk membuka potensi otak dengan menggunakan keterampilan kortikal, kata, gambar, nomor, logika, ritme, warna, dan ruang kesadaran dalam satu cara unik yang kuat. Nah, sedangkan picture mapping adalah penggambaran ide atau gagasan tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan dikolaborasikan gambar-gambar baik dari 2 dimensi maupun 3 dimensi. Lalu yang terakhir yaitu konsep mapping. Apa sih konsep mapping itu? Nah, pengertian dari konsep mapping yaitu ilustrasi grafis konkret yang mengidentifikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan dengan konsep-konsep lain pada kategori yang sama. Nah, mungkin itu adalah penjelasan dari pengertian ketiga konsep mapping tadi. Ada mind mapping atau peta konsep, ada picture mapping, dan konsep mapping. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, perbedaan mind mapping, picture mapping, dan konsep mapping. Mind mapping. 1. Kunci konsep tertulis di cabang. 2. Garis hubung tidak diberi label. 3. Konsep utama terletak di tengah. 4. Penggunaan ikon yang ekstensif. 5. Seimbang antara logis dan kreatif. 6. Teknik yang dikembangkan oleh Tony Buzan. 7. Fokus yang pada satu konsep. 8. Proses membuat cepat, spontan, dan mencerminkan visi perancang tentang topik tertentu. B. Picture mapping. 1. Dikolaborasikan dengan gambar-gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. 2. Gambar sebagai media pembelajaran. 3. Gambar harus diurutkan secara logis. Yang terakhir yaitu konsep mapping. Yang pertama, konsep kunci dilampirkan dalam bentuk oval atau kontak. 2. Garis hubung diberi label. 3. Konsep utama berada di atas. 4. Penggunaan ikon yang terbatas. 5. Lebih logis daripada kreativitas. 6. Teknik yang dikembangkan oleh Joseph de Novak. 7. Menghubungkan banyak konsep atau ide. 8. Cabang dari ciptaannya memerlukan pikiran secara rinci untuk mencakup semua kasus yang mencerminkan realitas dan bukan perancang yang menciptakan subjektivitas. Terima kasih. Saya Anissa Armadani dengan NIM 12205193055 akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang manfaat dari mind mapping, picture mapping, dan konsep mapping. Yang pertama yaitu manfaat dari mind mapping. Manfaat yang pertama yaitu dapat membuat siswa menjadi lebih produktif. Yang kedua, dapat meningkatkan kreativitas siswa. Karena dalam penggunaan mind mapping ini, siswa dapat menuangkan ide-ide atau gagasan-gagasannya sehingga dapat meningkatkan kreativitas mereka. Yang ketiga, dapat meningkatkan pemahaman siswa. Karena siswa akan terbiasa dalam memahami suatu informasi penting atau poin-poin penting dalam suatu materi, sehingga mereka akan lebih mudah dalam memahaminya dan juga dapat memecahkan suatu permasalahan yang kompleks. Yang keempat, dapat melatih diri dalam memahami informasi penting. Dalam penggunaan mind mapping ini, siswa akan terbiasa dalam mengelompokkan suatu informasi-informasi penting, yang mana dapat meningkatkan kejelian dan juga konsentrasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu manfaat dari picture mapping. Manfaat dari picture mapping ini bisa dilihat dari berbagai kelebihan-kelebihannya. Di antaranya yaitu yang pertama, guru bisa dengan mudah mengetahui kemampuan masing-masing siswa. Yang kedua,
Model picture and picture ini dapat melatih siswa dalam berpikir logis dan sistematis. Yang ketiga, dapat membantu siswa dalam berpikir berdasarkan sudut pandang suatu subjek bahasan dengan memberikan kebebasan siswa berargumen terhadap gambar yang telah diperlihatkan. Yang keempat, dapat memunculkan motivasi belajar siswa ke arah yang lebih baik. Dan yang kelima yaitu siswa akan dilibatkan dalam perencanaan dan juga pengelolaan kelas. Selanjutnya yaitu manfaat dari konsep mapping. Konsep mapping dapat membantu melatih keterampilan siswa, sehingga siswa akan lebih mudah dalam memahami dan juga menguasai suatu materi. Selain itu, konsep mapping juga dapat membantu siswa dalam mengorganisasikan informasi-informasi penting yang masuk dalam pikirannya, sehingga tidak akan mudah dilupakan. Saya Harisma Hoirunisa dengan NIM 12205193077 akan menyampaikan materi tentang langkah-langkah pembelajaran menggunakan mind mapping, picture mapping, dan konsep mapping. Yang pertama yaitu langkah-langkah pembelajaran model mind mapping. Menurut Swadharma, tentang langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran mind mapping adalah: pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu, guru melemparkan satu topik yang berhubungan dengan materi, misalnya materi kegiatan jual beli di pasar. Kemudian, guru memberikan penjelasan singkat disertai tanya jawab. Lalu, di akhir pembelajaran, guru memberi pertanyaan seperti apa saja yang kalian temukan di pasar. Nah, untuk menjawabnya, kemudian peserta didik dikelompokkan dalam jumlah 4-5 orang. Dalam setiap kelompok, guru memberikan referensi seperti buku, artikel, majalah, atau koran yang berhubungan dengan kegiatan jual beli di pasar. Lalu, setiap peserta didik dalam kelompoknya membuat mapping berdasarkan buku referensi yang dibaca. Lalu, hasil mapping setiap peserta didik dilebur menjadi satu mapping besar. Setiap kelompok kemudian mempresentasikan hasil mapping kelompoknya. Peserta didik yang lain menanggapi presentasi dengan guru sebagai moderator. Lalu yang terakhir, guru menyimpulkan hasil belajar. Yang kedua yaitu langkah-langkah pembelajaran menggunakan model picture mapping. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model picture mapping dipaparkan oleh Kurniasih bahwa teknis pelaksanaan model ini yaitu yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Lalu guru menyampaikan pengantar pembelajaran. Kemudian, guru memperlihatkan gambar-gambar yang telah disiapkan. Langkah selanjutnya, siswa dipanggil secara bergantian untuk mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Kemudian, guru menanyakan alasan logis urutan gambar. Setelah gambar menjadi urut, guru harus bisa menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu langkah-langkah pembelajaran model konsep mapping. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran menggunakan model konsep mapping. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Lalu guru menyajikan materi secukupnya. Kemudian guru memberi sedikit contoh cara membuat konsep mapping. Lalu guru memberikan motivasi kepada siswa. Lalu, guru membentuk kelompok yang anggotanya kurang lebih 5 orang secara heterogen. Guru kemudian memilih gagasan yang berkaitan dengan masalah, topik teks, atau wacana yang sedang dipelajari dan menentukan konsep-konsep yang relevan. Kemudian, guru membagikan potongan-potongan kartu yang telah bertuliskan konsep utama kepada setiap kelompok. Setiap kelompok yang diberikan kesempatan untuk mencoba beberapa kali membuat suatu peta yang menggambarkan hubungan antar konsep dan memastikan membuat garis penghubung antara konsep-konsep tersebut. Lalu, setiap kelompok menulis kata atau kalimat yang menjelaskan hubungan antar konsep lainnya sehingga memperjelas sifat hubungannya. Kemudian,
siswa mengumpulkan hasil pekerjaan. Sebagai perbandingan, menampilkan semua hasil pekerjaan kelompok dan dipresentasikan di depan kelas. Lalu, guru mengajak seluruh siswa untuk melakukan koreksi atau evaluasi terhadap peta-peta konsep yang dipresentasikan. Dan di akhir pembelajaran, seluruh siswa merumuskan beberapa kesimpulan terhadap materi yang dipelajari melalui peta konsep tersebut.